Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengannya. Kitab karangan Ad-Doktor Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Karena beliau baru saja wafat beberapa pekan yang lalu. Rahimahullah. Baik, kita masih di jilid yang pertama teman-teman. Dan bagi yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli ya teman-teman. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas bersama pada ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9, pelajaran intinya adalah pembahasan yang pertama, yaitu tentang an-na'tu wal man'utu. An-na'tu wal man'utu. Na'at adalah kata sifat dan man'ut adalah kata yang disifati. Mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab tidak akan asing dengan dua istilah ini ya teman-teman. Ya, intinya adalah na'at dan man'ut itu bisa tercapai kalau sama dalam 4 hal. Syaratnya harus sama dalam 4 hal, yaitu sama pada harokat akhirnya. Kalau dhammah, fathah, kasrah, dan sama pada nakirah dan ma'rifahnya. Ya, sama-sama nakirah, sama-sama tanwin misalnya, sama-sama ma'rifah, sama-sama pakai alif lam. Dan juga sama-sama pada muzakkar dan muannasnya. Kalau man'utnya muzakkar, na'atnya harus muzakkar. Kalau man'utnya muannas, na'atnya juga harus muannas. Dan juga bilangannya. Kalau man'utnya tunggal, na'atnya juga tunggal. Man'utnya ganda atau 2, maka na'atnya juga ganda. Kalau man'utnya jama', ya, maka na'atnya juga harus jama', begitu teman-teman. Contoh yang benar di sini ada 2 contoh. Yang contoh pertama, hadza qalamun jadidun. Hadza qalamun jadidun. Ini sebuah pulpen yang baru. Nah, di sini Ana ngikutin warna atasnya teman-teman ya. Nah, yang warna biru ini dia man'ut. Ya, qalamun ini sebuah pulpen. Mau disifati apa pulpen ini? Jadidun yang baru. Nah, maka jadidun na'at, qalamun yang disifati man'ut. Nah, lihat teman-teman. Qalamun jadidun, harakat akhirnya sama-sama dhammatain. Nakirah dan ma'rifahnya sama, yaitu di sini sama-sama nakirah. Muzakkar dan muannasnya di sini sama-sama muzakkar. Bilangannya di sini sama-sama tunggal. Begitupun kalimat yang kedua, zahaba Muhammadun ilal madrasatil jamilati. Muhammad telah pergi ke sekolah yang indah. Nah, teman-teman lihat di sini. Al madrasatil jamilati. Ya, al jamilah na'atnya, man'utnya al madrasati. Harakat akhirnya sama-sama kasrah. Dan di sini sama-sama ma'rifah karena dua-duanya pakai alif lam, dan sama-sama muannas. Ya, karena ada ta marbutah, dan juga sama-sama tunggal karena menunjukkan 1 begitu. Adapun contoh-contoh yang salah, yang pertama ada di sini hadza qalamun jadidin. Enggak bisa teman-teman. Jadidin di sini enggak bisa jadi na'at karena harakat akhirnya tidak sama. Yang kedua, zahabtu ilal madrasati jamilatin. Nah, kalau yang ini nakirah dan ma'rifahnya berbeda. Di al-madrasah ma'rifah, di jamilatin nakirah, maka tidak mungkin menjadi na'at dan man'ut. Begitu pula hadza qalamun jadidatun. Ini juga nggak bisa teman-teman. Di sini muzakkar dan muannasnya berbeda. Qalamun muzakkar, jadidatun muannas. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman.
Dan tambahan untuk pembahasan pertama yaitu na'at dan man'ut, yaitu perhatikan perbedaan dua kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama ini pembahasan pelajaran ke-8 tentang badal, dan yang bawahnya pelajaran yang ke-9 yaitu tentang na'at dan man'ut. Taib, perhatikan bersama-sama. Hadzal qalamu jadidun. Hadzal qalamu jadidun. Nah, ini pembahasan pelajaran 8. Pulpen ini baru. Nah, al-qalamu di sini sebagai badal. Hadza di depan, dia mubtada. Jadidun dia pelengkap bagi hadza, khabar. Jadi kalau al-qalamunya dibuang, badalnya dibuang, masih tetap sempurna teman-teman kalimatnya. Hadza jadidun, ini baru. Begitu. Nah, ini namanya badal. Jadi badal boleh dibuang. Dan kalau yang bawahnya hadza qalamun jadidun. Nah, ini artinya berbeda teman-teman. Ini harus diartikan ini sebuah pulpen yang baru, yang baru. Karena ini kalimatnya na'at dan man'ut. Hadza di sini sebagai mubtada, qalamun. Nah, qalamun sebutan ilmu nahunya dia khobar, penjelas bagi mubtada. Hadza ini kenapa ini? Ini pulpen. Nah, ini aja udah cukup. Hadza qalamun. Nah, jadidun ini sebagai pelengkap. Jadidun itu na'at yang baru, begitu teman-teman. Jadi kalau yang di sini yang dihilangin bisa na'atnya, begitu pula di sini yang dihilangin bisa badalnya teman-teman. Karena yang inti adalah mubtada dan khobar, mubtada dan khobar. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Ini untuk memahami dalam kita menerjemahkan. Nggak boleh diterjemahkannya sama, karena susunan kalimatnya berbeda. Oke, kita masuk ke contohnya. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Nah, pelajaran ke-9 ini ada dua teks ya teman-teman. Ada hamzah atau alif, dan ada yang ba. Kita baca dulu teks yang alif di halaman 47. Ya, tentang na'at dan man'ut. Man hadzal rajulu. Nah, ketemu dengan badal. Maka terjemahnya gimana? Siapakah lelaki ini? Begitu. Siapakah lelaki ini? Lanjut. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas seorang pengusaha. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pengusaha yang kaya. Na'at man'ut. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru laki-laki. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Ini sebuah apel. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Apel adalah buah yang lezat. Ma dzalika, apa itu? Dzalika usfurun, itu burung emprit ya, atau burung gereja. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur burung emprit adalah burung yang kecil. Selanjutnya, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Nah, teman-teman yang belajar bahasa Arab, ingat ya, di sini ditulis bahasa Arab itu bahasa yang mudah dan indah. Jadi, jangan kapok ya belajar bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud pelajar yang pemalas. Man anta? Ana talibun. Siapa kamu? Aku seorang pelajar laki-laki. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Apakah kamu seorang pelajar laki-laki yang baru?
Ya, saya seorang pelajar laki-laki yang baru. Nah, begitu teman-teman, inilah teks yang pertama. Oke, kita masuk ke latihan dari teks pertama di halaman 49. At-tamrin tsani, latihan kedua. Dha fil faraghi, letakkanlah pada kos yang kosong, maksudnya titik-titik, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini, apa yang ditaruh? Na'tan munasiban, na'at yang cocok. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita terjemahkan dulu soalnya, baru kita pikirkan na'at yang cocok. Nomor 1, Khadijatu talibatun. Khadijah adalah siswi yang, oke, kita kasih yang cocok, misalnya cantik. Khadijatu talibatun jamilatun. Nomor 2, Khalidun tajirun. Khalid seorang pengusaha. Kalau pengusaha identik dengan kekayaan, maka ditambah kaya. Maka menjadi Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid pengusaha yang kaya. Selanjutnya, al-arabiyyatu lughatun. Nah, karena jamilah sudah dipakai, maka yang di sini mudah. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Selanjutnya, al-usfuru ta'irun. Burung usfur atau emprit adalah burung yang cocok adalah kecil. Ta'irun saghirun, burung yang kecil. Selanjutnya, at-tufahu fakihatun. Apel adalah buah yang cocoknya adalah lezat, berarti fakihatun lazizatun. Nomor 6, ana mudarrisun. Saya seorang guru laki-laki. Ditambah apa yang cocok? Ana mudarrisun jadidun. Saya seorang guru laki-laki yang baru. Nomor 7, Muhammadun tabibun. Muhammad adalah dokter yang cocok. Yang cocok adalah terkenal. Berarti Muhammadun tabibun syahirun. Dan yang ke-8, al-inkiliziyatu lughatun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang cocok adalah sulit. Maka al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. Dan yang ke-9, a'anta talibun titik-titik. Apakah kamu seorang pelajar yang, yang cocok adalah talibun qadimun. Apakah kamu seorang pelajar yang lama atau senior? Dan jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Dan yang terakhir, al-Qahiratu madinatun. Kairo adalah kota yang cocok besar. Berarti al-Qahiratu madinatun kabiratun. Nah, latihan ketiga, dha fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini. Apa yang diletakkan? Man'ut yang sesuai. Kalau latihan kedua tadi na'at, dikasih kata sifatnya. Kalau sekarang dikasih kata yang disifatinya, man'utnya. Ya, jawabannya ada di atas ya teman-teman, gampang. Kalau tadi yang diisinya na'at, sekarang yang man'utnya. Man'utnya ada di atasnya. Nomor 1, al-arabiyyatu, otomatis lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ana titik-titik qadimun. Maka kalau tadi ana mudarrisun misalnya. Ana mudarrisun qadimun. Saya seorang guru yang lama. Nomor 3, ammarun. Kalau ada ghaniyun berarti cocoknya dengan tajirun. Ammarun tajirun ghaniyun. Ammar seorang pengusaha yang kaya. Hadza titik-titik maksurun. Maka yang cocok pulpen. Berarti hadza qalamun maksurun. Ini sebuah pulpen yang patah. Dan yang terakhir, Faisalun talibun kaslanu. Faisal adalah pelajar yang pemalas. Nah, begitu teman-teman. Ini teks yang pertama.
Kita masuk teks yang kedua di halaman 50. Masih berkaitan tentang na'at dan man'ud. Kita baca. Ainal mudarrisu? Di mana Pak Guru? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Ingat ya, kata gantinya menggunakan huwa karena mudarris laki-laki. Dan selanjutnya, wa ainal mudarrisul jadidu? Dan di manakah guru yang baru? Huwa indal mudiri. Dia ada di samping Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya, aina talibul jadidu? Di manakah pelajar yang baru? Jawabannya, zahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke perpustakaan. Man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati? Man dzalika rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati? Siapakah lelaki yang tinggi yang keluar dari sekolah sekarang itu? Nah, gitu teman-teman. Jadi nerjemahinnya zalika itu diakhirkan karena di sini setelahnya badal. Begitu. Selanjutnya huwal mudirul jadidu. Dialah kepala sekolah yang baru. Wamanil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli? Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Jawabannya huwa banul mudiril jadidi. Dia adalah putra Pak Kepala Sekolah yang baru. Nah, semuanya tentang na'at dan man'ud. Selanjutnya juga sama. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Milik siapakah mobil yang bagus itu? Nah, di sini menggunakan tilka karena sayyarah muannas. Bawahnya hiya lil mudiril jadidi. Dia milik kepala sekolah yang baru. Selanjutnya, liman hadzal kitabul kabiru? Milik siapakah buku yang besar ini? Ahwa lil mudarrisi? Apakah dia miliknya Pak Guru? La huwa lit talibil jadidi. Tidak, dia miliknya siswa yang baru. Selanjutnya, ainal mil'aqatus saghiratu? Di manakah sendok yang kecil? Nah, ini gambar sendok dan segelas. Hiya fil kubi? Dia ada di dalam gelas. Nah, ini ya teman-teman. Ainal kursiyul maksuru? Di manakah kursi yang patah? Huwa hunaka? Dia ada di sana. Nah, lihat teman-teman, naat man'ut harus sama pada apa tadi? 4 hal. Yang pertama harakat akhirnya, yang kedua muzakkar dan muannasnya, yang ketiga nakirah dan ma'rifahnya, dan yang terakhir bilangannya, tunggal, ganda maupun jamak. Begitu teman-teman. Dan kita baca latihan untuk teks yang kedua di halaman 52. Ingat ya, kita tidak membahas semua latihannya karena nanti waktunya kepanjangan teman-teman. Dan teman-teman mungkin bosan dengerinnya. Oke, latihan kedua. Imla fil faraghi fima yali. Isilah pada yang kosong berikut ini, maksudnya titik-titik, bin na'ati. Apa yang diisi? Dengan na'at, berarti yang diisi adalah kata sifatnya. Alladzi baina qausain, kata sifat ada dikasih tahu teman-teman yang ada di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Setelah memakaikannya dengan alif lam. Kapan pakai alif lam na'at? Kalau man'utnya juga pakai alif lam. Indal luzum, ketika diwajibkan menggunakan alif lam. Nah, contohnya kayak nomor pertama. Ainal mudarrisu? Berarti kalau man'utnya pakai alif lam, berarti setelahnya juga pakai alif lam. Ainal mudarrisul jadidu? Di manakah guru laki-laki yang baru? Nomor kedua, at-tajiru. Alif lam juga, berarti at-tajirul kabiru fis suqi. Pengusaha yang besar itu ada di pasar.
Selanjutnya, ana talibun qadimun. Saya pelajar yang lama atau senior. Nah, kalau di sini nggak pakai alif lam, karena talibunnya juga nggak pakai alif lam. Selanjutnya, jalasat talibu. Nah, ini pakai alif lam, berarti al-jadidu. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Nomor 5. Manil waladu. Siapakah anak laki-laki? Ya, ini al-waladu pakai alif lam, berarti at-tawilu. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Siapakah anak kecil yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang? Selanjutnya, Ammarun waladun. Nah, kalau di sini waladun man'utnya tanpa alif lam, berarti setelahnya juga tanpa alif lam. Ammarun waladun qasirun. Ammar seorang anak kecil yang pendek. Selanjutnya, Faisalun tabibun. Faisal adalah dokter yang, nah di sini juga tanpa alif lam, berarti setelahnya juga tanpa alif lam. Faisalun tabibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Selanjutnya, liman hadzas sariru titik-titik. Milik siapakah ranjang yang, nah di sini pakai alif lam, berarti di sini juga pakai alif lam. Liman hadzas sarirul maksuru. Milik siapakah ranjang yang patah ini? Selanjutnya, hadza qalamun. Nah, ini nggak pakai alif lam, berarti hadza qalamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Selanjutnya, aina sikinu, di manakah pisau yang, nah di sini juga butuh alif lam, berarti aina sikinul hadu, di manakah pisau yang tajam? Dan yang terakhir, liman hadhihi sayyaratu, berarti otomatis pakai alif lam. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu, milik siapakah mobil yang indah ini? Nah, begitulah selesai pembahasan pertama tentang na'at dan man'ut. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Ini simpel banget teman-teman ya. Semua isim yang berwazan fa'lanu, ingat ya, yang wazan tuh maksudnya timbangan katanya atau harokatnya sama kayak fa'lanu, maka tidak boleh ditanwin akhirnya. Nggak boleh kita bilangnya fa'lanun gitu, nggak boleh. Contoh, bedakan antara dua kalimat berikut ini. Hadza rajulun ghaniyun. Ini seorang laki-laki yang kaya. Nah, yang kita tahu kan sebelumnya kalau tanpa alif lam berarti harus ditanwin. Rajulun ghaniyun. Nah, khusus untuk yang wazannya fa'lanu dan juga masih banyak isim-isim lain yang tidak boleh tanwin. Nah, kalau yang wazan fa'lanu tidak boleh ditanwin. Nggak boleh kita bilangnya hadza rajulun kaslanun. Nggak bisa teman-teman. Harus dibaca hadza rajulun kaslanu. Ini lelaki yang pemalas. Nah, itu aja sih teman-teman. Itu pembahasan yang kedua. Kita baca contohnya di halaman 49. Iqra, bacalah. Kaslanu, pemalas. Jawanu, lapar. Atsyanu, haus. Ghadbanu, pemarah. Mal'anu, penuh. Ana ulangi sekali lagi. Kaslanu, pemalas. Jaw'anu, lapar. Atsyanu, haus. Ghadbanu, pemarah. Mal'anu, penuh. Nah, kelima isim ini tidak boleh ditanwin ya teman-teman. Nggak boleh kita bacanya kaslanun atau jaw'anun ataupun lainnya. Oke, dalam bentuk kalimat. Ana jaw'anu, saya lapar. A'anta jaw'anu, apakah kamu sedang lapar? La, ana atsyanu, tidak, aku sedang haus. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Limadza artinya kenapa? Kenapa Pak Guru ghadbanu, marah? Ghadbanul yauma, marah hari ini.
Yang terakhir, al-kubu mal'anu. Gelas itu penuh. Nah, ini pembahasan yang kedua. Simpel kan teman-teman? Karena pembahasan intinya di pembahasan pertama. Dan pembahasan yang ketiga itu pembahasan terakhir. Ini juga gampang teman-teman. Kita mengenal yang namanya alladzi. Alladzi, dia adalah ismun mausulun. Isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Jadi alladzi itu kata sambung. Artinya apa? Yang, diterjemahkan yang. Kata sambung untuk apa? Kata tunggal. Ya, kata di sini maksudnya isim ya teman-teman. Tunggal dan muzakkar. Contoh yang benar di sini, Al-kitabul ladzi 'alal maktabi jadidun. Kitab atau buku yang ada di atas meja itu kenapa? Jadidun, baru. Nah, di sini ada alladzi. Kalau ada alladzi sebelumnya harus seperti ini teman-teman. Tunggal dan muzakkar satu. Nah, nggak boleh kayak di contoh-contoh bawahnya nih. Al-kutubul ladzi, kitab-kitab yang nggak bisa. Kitab-kitab ini jamak. Sedangkan al-ladzi khusus untuk tunggal. Begitu pula al-hakibatul ladzi. Ini juga nggak bisa. Karena al-ladzi khusus untuk muzakkar. Sedangkan al-hakibah mu'annas. Oke, kita masuk ke contoh-contoh yang terakhir. Pembahasan terakhir. Di halaman 53. Iqra, bacalah. Nomor 1. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang dari mana? Dari Indonesia. Indonesia tulisannya gini ya teman-teman. Tapi ketika kita ucapkan min Indonesia gitu aja. Tapi tulisannya harus ngikutin kaidah bahasa Arab. Nomor kedua, Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja itu milik Pak Guru. Nomor ketiga, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Liman, milik siapakah? Nah, ini terjemahnya hazanya harus di akhir teman-teman. Milik siapakah pulpen yang bagus yang ada di atas meja ini? Nomor 4. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang ada di jalan itu miliknya Pak Menteri. Dan yang terakhir, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di kamarnya Khalid patah. Nah, lihat teman-teman, ada alladzi semua kan teman-teman. Dan sebelum alladzi harus mufrad muzakkar, tunggal, talibu, tunggal, dan tunggal. Dan semuanya juga muzakkar. At-talibu, al-kitabu, al-jamilu, al-kabiru, as-sariru. Semuanya tunggal dan muzakkar. Selesai sampai sini 3 pembahasan. Pembahasan inti na'at man'ut. Yang kedua tentang fa'lanu dan yang berwazan dengan wazan fa'lanu, dan yang terakhir tentang alladzi. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.